Mari kita berdoa. Itulah kehendak Tuhan supaya hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan, dan itu menjadi kerinduan kami setiap hari. Karena hanya Tuhanlah yang dipuji, dimuliakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Hanya karena kasih-Mu lah kami ada pada malam hari ini di ibadah kelompok tuh bersama Perumahan Taman Alamanda Jemaat Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Setelah kami memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Mu, saat ini kami rindu kembali bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menuntun kami semakin bertumbuh dalam iman, dalam pengiringan dengan Tuhan, supaya kami setia dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kami mau tidak mau hanya sebagai pendengar akan kebenaran firman-Mu, tapi lebih dari itu kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, tuntun kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap membaca, merenungkan, menerima kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, berkata bersama amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini Kamis minggu terakhir di bulan November ya. Dan sekaligus terakhir kita untuk KTB. Ya, jadi nanti Desember minggu depan sudah bulan Desember. Jadi kita lebih konsentrasi dengan apa? Natal. Ya, persiapan Natal ya, Natal. Jadi KTB kita nanti akan dimulai lagi di bulan Januari. Ya, Januari mungkin minggu kedua atau minggu ketiga ya. Nanti akan ada pemberitahuan. Jadi hari ini kita hari terakhir untuk KTB di tahun 2024. Mari kita kembali melanjutkan renungan firman Tuhan ataupun bahan yang diambil dari nas firman Tuhan ya. Nas firman Tuhan maksudnya bahan KTB-nya sudah di-share di grup, bisa dilihat di grup King Me sudah di-share. Nah, di nas pembacaannya melanjutkan minggu yang lalu masih kitab Kolose. Kitab apa? Kolose pasal 3 ayat 17 sampai Kolose pasal 4 ayat yang pertama. Ya. Nah, jadi kita akan membaca saling bergantian, dimulai dulu dari anak-anak. Ya, anak-anak ayatnya 17, ayat 18 ibu-ibu, ayat 19 bapak-bapak, nanti kembali lagi 20 anak-anak. Ya, 21 nanti bapak-bapak lagi, ibu-ibu lagi, seterusnya. Nanti terakhir ayat yang terakhir kita bersama-sama. Ayat 20 pasal 4. Hah? Oke, kita ulangi ya. Oke. Pertama anak-anak, ya. Yang kedua 18 bapak-bapak. Yang ke-19 ibu-ibu. Ya, yang ke-20 anak-anak. Kemudian bapak-bapak ya, 21 ibu-ibu, Yaru 23 anak-anak lagi, ibu-ibu, dan bersama-sama sampai selesai. Udah jelas? Oke. Dimulai dari anak-anak dengan semangat. Kolose 3 mulai dari 17. 2 3 ya, suara yang kencang. Mantap. Bapak-bapak, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihanilah istrimu dan janganlah melakukan terhadap dia. Amin. Jangan emosi dong. Ayat 21. Ayo.
Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya diadakan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, lakukan dengan kerendahan hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu Tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya bersama-sama. Belum, wanita. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya karena Tuhan tidak melanggar. Bersama-sama. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Sorga. Puji Tuhan. Ya, tadi ibu-ibu bacanya semangat banget baca kepada siapa itu ya? Iya. Hai suami-suami. Oke. Baik, hari ini topiknya bertumbuh di dalam relasi. Bertumbuh dalam relasi. Anak-anak mungkin tidak tahu itu relasi. Relasi itu namanya hubungan. Ya, hubungan. Jadi hubungan. Nah, hubungan itu ada hubungan bersaudara, ada hubungan kakak adik, itu kan? Ada hubungan keluarga, ada hubungan bisnis, ada hubungan usaha dan banyak hubungan. Ya. Nah, hari ini hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan keluarga. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu sudah dibahas, ya, kita pelajari dari pasal 1 sampai pasal 3 ayat 16. Ya, sampai 16. Nah, hari ini dihususkan hubungan kita dengan sesama. Kalau kita tadi yang kita baca itu, ya, itu tujuannya atau sasarannya supaya kita semuanya bertumbuh dalam relasi yang alkitabiah. Relasi yang bagaimana? Relasi yang alkitabiah. Artinya relasi yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dapat mengembangkannya di dalam keluarga dan juga profesi ataupun pelayanan. Ya. Jadi jangan hanya kita tahu relasi kita, tetapi juga harus kita kembangkan, kita kerjakan, kita lakukan dalam hubungan keluarga. Oke. Nah, di pengantar di situ dikatakan begini. Ya, sejak orang menerima Kristus, ia harus mengalami pemulihan hubungan atau relasi dengan Allah. Ya lagi, ketika orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, berarti relasinya sudah dipulihkan. Dipulihkan oleh siapa tuh? Tuhan. Tadinya hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak. Mengapa rusak? Karena dosa. Manusia setelah jatuh dalam dosa, hubungan persekutuannya itu telah rusak diakibatkan oleh dosa. Ya, dosa. Tadi itu, ya, Adam dan Hawa yang pertama kali diciptakan, mereka jatuh dalam dosa sehingga hubungan dan persekutuan dengan rusak. Akibatnya mereka diusir dari mana? Diusir dari mana? Taman Eden. Ya, Taman Eden. Nah, akibat dari dosa itu sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Lalu bagaimana caranya memulihkan hubungan dengan Allah? Tidak ada cara lain selain daripada cara siapa? Cara Tuhan Yesus yang datang ke dunia. Ya, dia mati di kayu salib, menebus dosa manusia supaya kita diperdamaikan dengan Allah dan Allah memperdamaikan kita dengan dirinya melalui siapa? Yesus. Dan kita pun dampaknya berdamai dengan orang lain, berdamai dengan sesama dan juga berdamai dengan diri sendiri. Itu terjadi namanya pemulihan. Jadi pemulihan relasi dengan Allah itu ya pasti memperbaharui juga relasi kita dengan orang lain. Ya, orang lain. Jadi pembaharuan relasi itu harus nampak, harus dilihat antara anggota keluarga. Ya, kalau kita katakan hubungan kita baik dengan Tuhan,
tapi dalam hubungan keluarganya tidak baik, ya itu berarti tidak sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Ya, jadi ini di sini kalau kita mengatakan hubungan kita dengan Tuhan baik, maka dalam keluarga bisa dicerminkan. Nah, nanti kita lihat bersama-sama. Baik dalam motivasinya, motifnya, sikapnya, perbuatannya, semuanya itu bisa dilihat, disaksikan, ya. Ya, sekarang kita mau lihat di sini bagaimana manusia di dalam Kristus memiliki relasi yang alkitabiah dalam keluarga. Nah ini kembali kita kepada ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya. Jadi bagaimana manusia di dalam Kristus memiliki relasi yang sesuai dengan Alkitab, yang sesuai dengan firman Tuhan, baik dalam keluarga maupun dalam pelayanan dan juga profesi. Oke, perhatikan pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana relasi suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, tuan dengan hamba dalam Kristus? Pertama kita lihat suami istri dulu. Di ayat tadi, hubungan suami istri, hubungan suami dengan istri, istri dengan suami. Ayo, ayat yang Alkitab tadi kita lihat. Pertama apa? Istri tunduk bukan tanduk. Istri harus tunduk kepada suami. Ya. Dasarnya istri tunduk kepada suami yaitu adalah sebagaimana kita tunduk kepada Tuhan. Orang yang tunduk kepada Tuhan, nah istri harus tunduk kepada suami. Ya, karena suami itu dalam tanda kutip Tuhan dalam rumah. Ya, atau tuan dalam rumah. Itu, ya. Ya, perhatikan kata tunduk di sini, tunduk di dalam koridornya. Dalam hal apa? Kebenaran. Tunduk karena mengasihi. Tunduk karena menghormati. Jadi jangan tunduk hanya karena duitnya banyak. Kan? Nah, tunduk karena dia ganteng. Ya, masih cakep gitu. Tapi kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan, tinggal. Nah, tidak gitu. Nah, jadi begitu. Jadi ini jangan istri-istri itu peluk suami hanya karena duitnya banyak. Gitu, ya. Karena Alkitab katakan baik dalam suka duka, kekurangan, kelebihan, sakit, sehat dan segala keadaan harus apa? Harus tunduk. Harus mengasihi. Mengasihi sebenarnya tunduk itu dan maksudnya dasar dari tunduk itu karena kasih. Didorong karena kasih kepada Tuhan, dipraktekkan itu kasih kepada suami. Tunduk. Ya. Jadi itu kata tunduk tadi apa dikatakan tadi? Tunduk itu adalah apa? Karena mengasihi, menghormati, menghargai, lalu apa lagi? Tunduk dalam kebenaran. Nah, tunduk karena kebenaran. Kalau melakukan pelanggaran keluar dari Alkitab, ya kita nggak boleh tunduk, kan begitu ya. Ya, tapi kalau disirat tunduk dalam segala hal, tidak berarti dalam hal yang tidak baik, itu ya. Oke, itu hubungan istri kepada suami. Sekarang hubungan suami kepada istri. Katakan nih, hai suami, bagaimana relasinya? Mengasihi istri. Mengasihi istri. Mengasihi istri itu bagaimana prakteknya mengasihi istri? Sehari-hari bagaimana? Dibelai begitu, cukup dibelai. Cukup disun, cukup dicium begitu. Cukup dipeluk begitu. Ya. Itu bagian kecil-kecil. Ya, perhatiannya seperti apa, Bu? Maksudnya begitu. Nah, ini tugasnya istri itu. Ini sekarang suami ke istri. Suami ke istri. Nah, kasih banyak bunga bank begitu ya. Hah? Setuju. Coba yang suami-suami ini. Ini ada suami berapa di sini? Ada 4 ini suami di sini. Ya.
bahwa kita bukti kita mengasihi suami kita, istri kita, apa yang kita lakukan? Kalau setorannya lancar. Iya betul. Kalau nggak ada setoran ditendang. Setorannya lancar. Kalau nggak lancar, nggak bisa dikasih tidur, makan. bisa ranjang, ya kan? Parah. Ya. Mana setoran? Tidak ada. Udah tidur di luar, ngangan kamar, gitu. Gitu ya. Nah, Pak Gembala dulu. Tadi Pak Gembala terakhir. Pak Gembala kan narasumber. Nah, nanti baru. Ayo, Yang dari sana dulu. Kasih duit. Pak Paulus mengasihi apa buktinya? Suami mengasihi istri, mengasihi, Mengasihi itu berarti menyerahkan seluruh cinta kasih sayang kepada istri. Gombal. Menumbuhkan seribu cinta. kasih sayang itu apa namanya? Bukti realnya. Bukti realnya, praktisnya sehari-hari apa itu? Kalau praktisnya itu juga sehari-hari itu ya pertama Ada kedua. istri itu harus dibikin awet muda. Istri dikasih awet muda, terus Istri harus kasih awet muda. Berikutnya karena istri itu dibikin awet muda, makanan disiapin udah benar. Itu kan impact daripada kita sih buat istri awet muda, dia senang, dia happy, tidak bikin menangis, ya kan? Nah, siapin makanan. Dari saya ini awet muda, dia cantik. Orang sangka umur 35, faktanya 47, berarti muda. pikirnya 25. Saya bahagiakan. Gitu ya. Berikutnya, Kalau istri ngoceh-ngoceh ngomel gitu, terus suami kemana? cuekin aja. Nah, cuekin aja. Iya. Oh, gitu. Karena memang udah kodratnya wanita ngomel-ngomel, Bang. Oh, Kalau kita kan kaum pria kodratnya mendengarkan. oh itu ya. Iya. Banyak mendengar. Oke. Nah, Udah. ini kan yang dipraktekkan sehari-hari. Saya kepada istri itu kalau istri lagi bilang, lagi kurang sehat pijitin dok, dipijitin. Nah, Iya. terus, Ya kan? apalagi? Itu rahasia. Apalagi? Ya Yang itu. itu bukan rahasia, hampir semua orang mungkin Nah, lakukan. ya itu kan salah satu bukti Salah satu. bahwa kita mengasihi pasangan kita gitu kan. Nah, Yang kedua kan salah satu. kan saya bilang salah satu, bukan seperti Pak Paulus 1, 2. Ya kan saya bilang salah satu, banyak yang lain ya udah saya cukup satu saya bilang. Saya apa ya? Oh, banyak sekali. Ya, memang pria atau suami bagaimanapun kondisinya, situasinya harus tetap berjuang mengasihi istri. Kondisi istri seperti apapun harus berupaya untuk mengasihinya, bukan hanya dengan perkataan tapi dengan perbuatan. Perkataan itu, kata-kata sayang itu kita harus katakan setiap hari. Ya kan, kata-kata terima kasih, maaf itu juga harus kita perkatakan setiap hari. Itu dari perkataan, karena dari perkataan orang bisa sembuh, ya kan? Baru dari perbuatan. Harus direkam. Nah, kalau dari perbuatan itu tadi, kalau misalnya sedang sakit, ya kita perhatikan, begitu. Ya hampir tiap hari dipicit kakinya kah? Kan kalau lagi pegal, terus pundaknya kan kalau lagi pegal, kalau darah tingginya lagi naik ya dipicit, jangan dipancing supaya lebih naik darah tingginya, kan begitu. Itu pengalaman itu. Nah, ini bicara apa yang kita kerjakan, kita lakukan sekalipun tidak sempurna. Ya,
Jangan kita katakan sesuatu yang nggak pernah kita lakukan, kan? Bener itu. Itu. Kita harus katakan apa yang kita lakukan sekalipun itu masih kurang. Ulang tahun Gak ada kasih yang bunga, sempurna. Waktu ulang kasih tahun, emas. kalau kita usahakan ada berkat, ya diberikan, entah itu apa kek, jam tangan kah, atau cincin kah, kalung kah, ya, nah itu. Makanya menabung ini suami-suami, kapan istri mau ulang tahun? Ya menabung dari sekarang diam-diam, nggak usah kasih tahu. Ya nanti pada saat sudah mau ulang tahun baru dibeli. Nah, dari mana uangmu? Saya tabung selama 1 tahun ini. Nah, kan begitu. Kan karena nggak selalu ada uang. Pengalaman. Karena saya nggak menabung, tiba-tiba saatnya ulang tahun nggak bisa ngasih kan. Nah itu kan rasanya tidak nyaman. Kalau udah pernah ngasih gitu. Kalau udah pernah ngasih. Kalau terbiasa nggak pernah ngasih pasti aman. Tapi tadi katanya Gitu. kasih uang, diambil lagi. Kasih uang ambil lagi. Nah itu karena sangat mengasihi suami itu namanya kasih lagi. Ya. Oke, nah itu contoh. Sekarang anak-anak, di sini ada kata nih, janganlah berlaku kasar kepada istri. Berlaku kasar ini baik dengan kata-kata, Populer. ya dengan lalu tangan, memaki-maki, termasuk ya kata-kata yang tidak pantas lah, itu berlaku kasar ya. Ya. Jadi jangan, berarti suami itu harus belajar kita ini lemah lembut. Harus sabar. Ya, jadi betul tuh. Dulu pernah sampaikan itu. Wanita dengan pria, wanita itu memang sudah ditakdirkan. Bukan ditakdirkan ya. Sudah dari sananya. Sudah kodratnya. Ya, kodratnya itu harus banyak ngomong. Seorang psikolog bilang wanita itu kalau tidak bicara 1000 kata satu hari. 2000 kata. Berapa? 10.000? 2000 kata paling tidak satu hari. Minimal 1000 kata. Kalau tidak dia stres begitu. Makanya kalau ngomong udah kita belajar untuk menahan diri untuk mendengar. Seperti dibilang Bapak Lus Ya? tadi. Jadi biar Ya. jangan jadi yang ngomel-ngomel di situ. Ya dengarlah gitu, dengar gitu. Kalau kita siap mendengar dan kuping kita tidak panas, itu berarti bagus itu. Kadang-kala kita panas karena situasi hati yang gak siap untuk menerima ya. Oke, sekarang anak-anak, apa dikatakan? Hei, dengar anak-anak. Hai anak-anak, dikatakan apa? Hah? 20 tadi apa itu buat anak-anak ini? Taatilah orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Orang tuamu itu taati papanya, taati mamanya. Ya kan? Perhatikan, kata taat itu kalau disuruh oleh papa mamanya nurut. Ya, sekalipun lagi main handphonenya tinggalkan. Kalau papa mamanya kalau dibilang apa? Kerjakan PR. Ya. Kalau bilang berdoa. Kalau bilang tidur, istirahat, tidur. Berhenti main handphone, berhenti. Begitu, ya. Orang tua minta tolong ambil air minum, lakukan. Semuanya harus taat. Anak-anak tidak boleh kasar kepada orang tua, karena dikatakan, perhatikan itu Gio dan dengan lainnya. Karena kan di situ, taatilah orang tuamu dalam segala hal, ya. Mengapa dikatakan demikian? Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wow, kalau anak-anak taat kepada papa mamanya, Alkitab katakan indah. Ya, mau melakukan yang indah nggak? Mau lakukan yang indah nggak? Kalau mau lakukan yang indah, yang baik, harus mentaati orang tua. Jangan melawan, ya. Jangan melawan kepada orang tua. Nggak boleh memberontak kepada orang tua. Harus taat. Kalau mau taat orang tua itu bukti bahwa kalian mengasihi orang tua. Orang tua terutama mama atau ibu, ya, mami atau ibu
Coba tuh 9 tahun dikandung dalam perutnya, terus lahir dibesarkan. Sekarang umurnya Gio berapa? 9 bulan, salah. Pintar. Berarti Gio pintar, ya, masih konsentrasi. Ya, 9 bulan. Nah, terus dibesarkan. Sekarang Gio berapa umurnya? 11, berarti 11 tahun loh. Belum. Ya. Hah? Belum ada 11, 10. Nah, Nesia sekarang berapa tahun? Hah? 11. Nah, udah 11 tahun itu berjerilah. Ya, orang tuanya, mamanya besarkan. Tadi tidak boleh berlaku kasar kepada mamanya, ya. Dan yang lainnya juga seperti itu. Oke, sekarang lihat ayat 21. Hubungan bapak-bapak dengan anak-anaknya. Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Wow. Sekarang ini terlalu banyak bapak-bapak mengasihi hati anaknya. Mengapa di sini Rasul Paulus tidak dikatakan, hai istri-istri, jangan sakiti hati anakmu ya? Nggak adil ya? Ya kan? Harusnya Paulus ini adil dong. Jangan hanya bapak-bapak, seolah-olah bapak-bapak yang seolah hanya bapak-bapak yang menyakiti hati anak. Nah, tadi bukan begitu. Paulus pasti melihat kondisi pada saat itu lebih banyak bapak-bapak yang yang menyakiti hati anak. Kalau Paulus mengatakan begini, bapak-bapak janganlah kesakiti anakmu, berarti pada saat itu banyak bapak-bapak menyakiti hati anak-anaknya. Makanya ditegur oleh Rasul Paulus. Ibu-ibu mungkin tidak ditemukan oleh Rasul Paulus. Itu bukan berarti ibu-ibu tidak ada yang menyakiti hati anak-anaknya. Oh, banyak. Ya, banyak. Ya, dijual, dibunuh, ya kan? Nah, yang lain. Nah, jadi bapak-bapak di sini, kalau kita menyakiti hati anak kita, maka itu akan penghambat berkat. Itu akan disimpan sampai selama dia hidup. Ya, selama dia hidup akan diingat. Nah, karena itu jangan sampai kita bapak-bapak ini menyakiti hati anak. Ya. Anak itu bukan hanya anak kita. Anak itu titipan dari siapa? Dari itu Tuhan. Ya. Karena itu jangan sakiti dengan perkataan, jangan sakiti dengan perbuatan, jangan sakiti dengan apapun. Ya, anak-anak kita, ya. Jadi anak itu harus diajar mengasihi Tuhan, menghormati orang tuanya, mengasihi sesamanya. Apalagi sekarang ini banyak orang tua, anaknya itu dibuat menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi objek. Ya, objek untuk mencari uang. Disuruh jadi pengemis di tengah jalan sana. Ya, orang tuanya menjauh dari dilihat, diawasin gitu. Anaknya disuruh minta uang. Nah, ini orang tua yang nggak bertanggung jawab seperti itu. Dalam kekristenan tidak ada yang begitu, ya. Ya, jadi bapak-bapak ya harus, kalau lagi masih muda, anak-anak itu kita yang bertanggung jawab. Nanti kalau udah dewasa, mereka udah bisa mandiri begitu, ya. Oke, hati-hati ini jangan sampai hanya kita dengar, bapak-bapak, kita harus lakukan ini, ya. Ya. Saya itu belajar juga untuk melakukan hal yang sama seperti itu, jangan menyakiti hati anak, ya. Oke. Kemudian ayat 22, relasi ini hamba-hamba ini taatilah ini siapa ini hamba-hamba ini? Dalam konteks pada zamannya Paulus, hamba-hamba itu adalah yang bekerja di rumah atau dulu disebut pembantu. Sekarang kerennya itu apa? Asisten rumah tangga. ART. Ya, ngasisten rumah tangga. Nah, kalau kita terapkan dalam kekristenan, orang-orang yang bekerja di sekitar kita, yaitu hamba. Ya, hamba yang melayani. Ya, gitu ya. Jadi bukan dibilang lagi pembantu. Ya. Ya, kata-kata pembantu itu sekarang sudah diubah oleh pemerintah karena pengertian itu negatif. Maka dibilang asisten rumah tangga. Kalau dalam kekristenan, bilang itu adalah rekan sekerja.
Ya, baik di rumah. Nah, seperti di rumah kita ini ada si Muru, ada si siapa? Tora, siapa? Ona. Nah, ya. Nah, kan gitu ya. Nah, itu mereka adalah anak Tuhan yang juga harus kita hargai, kita hormati. Gitu ya. Mengasihi mereka. Tuh anak Tuhan tuh ya. Luar biasa, ya. Itu namanya dimanapun orang yang bekerja bersama dengan kita, jangan kita perlakukan kasar. Ini dikatakan di situ, ya. Dikatakan apa? Hamba-hamba taatilah Tuhanmu. Jadi sebaliknya begitu. Hamba-hamba taat kepada tuannya. Tuhan harus mengasihi hambanya dengan tulus apa? Tulus hati, karena takut akan Tuhan, ya. Nah, ini kuncinya di situ. Oke, jadi itu anggaplah di mana engkau tinggal itu adalah orang tuamu, ya. Guru, anggap kita orang tuamu. Ona, anggap kita orang tuamu. Lama di sini kan gitu ya. Nah, Yosua, anggaplah saya ini orang tuamu. Kalau saya marahin kamu, jangan sakit hati, jangan simpan, kan? Jangan dendam. Ya, jangan dendam. Itu. Nah, itu jangan. Itu kalau marah berarti itu masing-masing mengasihi. Dimarahin dan didiamin, enakan mana kira-kira ya? Enak didiamin. Didiamin aja, ketemu didiamin gitu. Mana? Pilih mana Yosua? Saya diamin dengan marahin. Tidak ada pilihan. Dua-duanya. Ya, dimarah untuk kebaikan. Oke. Nah, perhatikan ayat 23. Inilah dasar semuanya. Ini dasarnya. Jadi kita suami istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, ya, anak-anak taat kepada orang tua, hamba-hamba taat kepada tuannya, Tuhan mengasihi hamba-hambanya. Dasarnya mana? Dasarnya ayat 23. Nah, ini nih. Apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Pertama dengan apa dulu? Dengan segenap Hatimu. ya, segenap hati, segenap jiwa kita. Jangan asal-asalan, ya, tidak boleh. Jadi benar-benar dengan segenap hati. Dikatakan di situ seperti untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya ini. Jadi perhatikan nih, ketika kita melakukan apapun itu, jangan karena kita takut kepada manusia. Jangan semata-mata karena hanya menghormati manusia. Itu loh. Ya. Saya ingat dulu tuh, saya dengan Ibu Priska waktu kita masih kuliah itu. Ya, masih kuliah. Kita kalau sudah gembala bicara itu dulu, kita menganggap itu seperti itu Tuhan yang berkata-kata kepada kita. Kalau kita nggak lakukan, rasanya, rasa bersalah ataupun kita takut ketemu. Itu, ya. Kalau kita nggak lakukan, bahkan saya ingat sekali itu. Padahal kita tidak gembala itu tidak sedekat dengan kita ya seperti keluarga gitu, seperti ada gap gitu kan, gembala pengerja begitu kan. Nah, makanya apa dikatakan oleh gembala kami pada saat itu, rasanya kalau tidak melakukan itu dosa besar begitu ya. Makanya kita belajar untuk numpangin mobilnya gembala aja nggak boleh. Kita ada doa sama-sama kayak doa Maranatha, Bukit Doa Maranatha. Ya, padahal mobil ini masih bisa, pengerja nggak boleh, mobilnya masih bisa. Naik apa? Naik angkot sendiri, cari sendiri, gitu. Nah, kalau dikatakan datang doa ya doa pengerja. Kami dulu doa pengerja itu jalan kaki dari Cililitan ke Halim. Karena namanya mahasiswa, nggak ada uang. Doanya di mana? Di rumahnya. Ya, di rumahnya di Halim situ dekat STT Aras Tamar itu. Kita jalan kaki, ya sama-sama itu rame-rame. Dua pengerja, pulangnya kelaparan, kehausan. Ngapa? Karena nggak disiapin apa-apa di situ. Ya, tapi kita tetap datang, semangat.
Itu. Ya, artinya apa? Ada hal yang positif yang bisa kita lihat, ada hal yang negatif, tidak boleh terjadi hal seperti itu. Itu ya. Nah, makanya suara gembala itu adalah suara Tuhan. Gitu ya. Tidak mungkin gembala itu menjerumuskan dalam apa? Kesesatan, pelanggaran, kejahatan. Ya, begitu ya. Oke. Baik, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi semua kita lakukan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Oke. Jadi ayat 1 tadi pasal 4 saya sudah sampaikan itu ya. Hubungan antara Tuhan dengan siapa? Dengan hamba, ya, dengan semua itu berlaku adil, berlaku jujur, ya, jujur. Ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Berarti ini dalam konteks tadi itu hubungan relasi itu. Kalau ada kesalahan di situ, lebih baik minta ampun kepada Tuhan. Kalau tidak minta ampun, tanggung Sendiri. Tanggung akibatnya. Di kitab Efesus pasal yang ke-6 kalau nggak salah, pasal ke-5 atau ke-6 itu dikatakan nih, kalau bapak-bapak berlaku kasar kepada istri, dikatakan akan menjadi penghalang dalam doamu tidak dijawab. Itu. Kemudian anak-anak kalau menghormati orang tua, dikatakan bahagia dan panjang umur. Anak-anak mau bahagia enggak? Mau panjang umur enggak? Maka harus taat kepada orang tua. Amin. Amin. Puji Tuhan, itu renungan hari ini atau di kelompok KTB kita, ya. Jadi relasi kita dengan Tuhan maka akan memulihkan relasi kita dengan sesama. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dan juga yang bekerja. Diberkati nggak dengan firman Tuhan hari ini? Amin. Mau bertobat nggak? Mau berubah nggak? Mau dipulihkan nggak hubungannya? Oke, puji Tuhan. Terima kasih atas semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Bukan